Pernah menduduki Yunani kuno, peradaban Romawi mengambil beberapa aspek kebudayaan, dan salah satunya adalah mitologi. Bukan rahasia kalau mitologi Romawi kuno menyadur dari mitologi Yunani kuno, dan mengalami perubahan nama dan cerita sedikit. Kalau begitu, apakah mitologi Romawi kuno sama menegangkannya dengan Yunani kuno? Jawabannya sama, akan tetapi, inilah yang membuat mitologi Romawi kuno tetap dikenang dunia sepanjang masa. Berikut beberapa kisah terkenal dari mitologi Romawi kuno yang terus diceritakan oleh dunia. 1. Aeneas. Diceritakan dalam epos Aeneid, ini adalah kisah mengenai leluhur Romulus dan Remus yang berhubungan dengan mitologi Yunani. Pada masa Perang Troya, sepupu Raja Priam dari Troya bernama Aeneas tak terbunuh saat jatuhnya Troya. Dengan kelompoknya yang bernama Aenet, Aeneas kabur dari Troya. Terombang-ambing selama 6 tahun di laut, Aeneas dan kawan-kawan sampai di Kartago atau wilayah Tunisia saat ini. Saat itu, Aeneas berhubungan dengan Ratu Kartago, Dido, dan mereka hampir jadi pasutri untuk memerintah Kartago bersama. Akan tetapi, atas perintah Dewa Merkurius, Aeneas kabur dari Kartago. Murka atas kepergian Aeneas, Dido bersumpah bahwa Kartago dan kota yang dibangun Aeneas serta keturunannya Roma akan terus berseteru, sebuah sumpah yang konon menyebabkan perang Punisia. Setelah itu, Dido bunuh diri dengan pedang yang diberikan Aeneas kepadanya saat pertama bertemu. Aeneas dan para Aenet kemudian sampai di Italia. Kemudian, Aeneas wafat dan turun ke dunia orang mati. Di sana, ia mendapatkan pewahyuan dari arwah ayahnya bahwa suatu saat keturunannya akan mendirikan kota baru di Italia. 2. Romulus dan Remus. Inilah kisah mengenai berdirinya kota Roma. Satu hari di Alba Longa, lahirlah dua putra bernama Romulus dan Remus. Sang ibu, Rhea Silvia, adalah putri dari Raja Alba Longa sebelumnya, Numitor, yang dimaksudkan oleh Amulius. Melihat kedua bayi sebagai ancaman, Amulius ingin Romulus dan Remus segera dibasmi. Jadi, Rhea membuang kedua putranya ke Sungai Tiber. Dewa Sungai Tiber, Tiberinus, menyelamatkan Romulus dan Remus. Kedua bayi kemudian menyusu pada serigala betina di Gua Lupercal, kejadian yang sering digambarkan masa kini, salah satunya jadi lambang tim AS Roma. Singkat cerita, Romulus dan Remus tumbuh besar dan bermaksud untuk mengambil alih Alba Longa. Namun, Remus ditangkap oleh Amulius. Romulus kemudian mengetahui asal-usulnya dari Numitor. Bekerja sama, Romulus dan Numitor berhasil membebaskan Remus, membunuh Amulius, dan mengembalikan kuasa ke Numitor. Romulus dan Remus kemudian pergi untuk mendirikan kota baru. Karena berselisih pendapat, mereka menyelesaikannya dengan cara auspicium. Meski Romulus menang, Remus tetap menghina kota yang dibangun Romulus. Akhirnya, Remus dibunuh entah oleh Romulus atau pengikut Romulus, dan Romulus terus membangun Roma. 3. Penculikan para perempuan Sabin. Setelah berdirinya Roma, Romulus khawatir karena sebagian besar penduduk Roma adalah laki-laki sehingga dibutuhkan perempuan untuk meneruskan keturunan. Akan tetapi, usaha Romulus tak berhasil untuk membujuk para perempuan di sekeliling kota Roma, termasuk bangsa Sabin. Jadi, Romulus berpura-pura mengadakan pesta besar di Roma. Semua suku di sekeliling Roma, termasuk Sabin, hadir di pesta tersebut. Di tengah pesta, para laki-laki Romawi mengambil perempuan Sabin sementara yang lain memerangi laki-laki Sabin. Total, ada 30 perempuan Sabin yang diambil oleh Roma. Marah akan kejadian tersebut, Raja Sabin, Titus Tatius, mengumandangkan perang terhadap Roma dan mereka sebenarnya hampir berhasil merebut kota tersebut. Namun, Romulus dan rakyatnya berhasil memukul mundur Titus. Bangsa Sabin akhirnya berpadu dengan Roma. Itulah beberapa kisah menarik dari mitologi Romawi kuno. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.